Setelah saya melihat video ini, prihatin. Ternyata kondisi di tanah air kita, kondisi di lingkungan kita, sampah di mana-mana. Kemudian ya prihatin karena kesadaran dari masyarakat sangat kurang. Saya sangat prihatin dengan video tadi ya. Karena apa? Di video tadi itu sangat-sangat memprihatinkan bagi saya, sampah yang menumpuk di mana-mana, apalagi sekarang itu adalah musim hujan. Tentu dengan musim hujan ini banyak mengakibatkan banjir, untuk juga menyebabkan penyakit-penyakit seperti demam berdarah atau penyakit perut yang dapat menimbulkan ke masyarakat. Kalau menurut saya ya memang bagaimana menanggulangi sampah memang sulit sekali. Sekarang di Indonesia berapa miliar orang yang membuang sampah seperti itu, apalagi limbahnya seperti itu. Kalau saya lihat di sungai-sungai juga seperti itu kan, kesadarannya manusia juga kurang manusia. Kalau masalah sampah itu luas loh Mas. Di sini banyak pemulung yang cari sampah dan juga jadi penghasilan. Jadi sulit sampah itu. Tapi kalau gerak mungkin tahu satu persatunya gini-gini, oh ya bisa menghasilkan memang. Kalau kata saya bersih sih, tapi itu juga kurang tahu dibaliknya bagaimana. Tetapi yang saya lihat sejauh ini, sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan polusi bau maupun polusi yang lain. Setiap hari dan memang di lingkungan itu disediakan tempat sampah di masing-masing rumah. Kemudian petugasnya juga mengambil setiap hari yang tadi saya katakan. Kemudian dari beberapa, misalnya satu bulan atau 2 bulan sekali kita mengadakan kerja bakti. Yang di kerja bakti tersebut kita memang membersihkan utamanya di lingkungan masing-masing. Jadi relatif kebersihannya masih ya, meskipun tidak terlalu bersih, tetapi untuk masalah sampah masih bisa diatasi. Kalau di sekitar rumah saya, setiap rumah kita selalu menempatkan bak-bak sampah di mana masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah di tempat-tempat itu. Alhamdulillah kalau di lingkungan sekitar saya itu sampah ya memang ada yang ngambil, tapi dibuang di DPA seperti itu. Kalau di SMA 5 sendiri ini juga sudah ada yang ngambil, pemilahan juga sampah ada. Lalu untuk sampah yang kering-kering itu, yang daun-daun bisa diolah lagi, dibikin lagi untuk pupuk. Ya alhamdulillah kalau di SMA 5 sendiri, alhamdulillah ditanggulangi lah sampah yang tidak terlalu meluber gitu loh. Kalau kondisi di lingkungan, ya alhamdulillah. Tapi begini ya, memang sulit. Kadang ke lingkungan saya ya, saya sendiri ya, saya berusaha untuk bersih. Teman saya enaknya sendiri buang air, buang gini loh. Tapi kalau kita itu nggak, istilah bahasa Jawa ya, ngalahi. Wah terus cekcok aja, cekcok. Tapi kalau kita itu ngalahi, ya sudah aman-aman aja, aman-aman. Nggak ada apa-apa. Kemudian apa ya? Mungkin bau yang tidak sedap itu yang paling mengganggu untuk masyarakat di kehidupan sehari-hari. Mungkin juga bisa menjadi tempat reproduksi nyamuk dan mengakibatkan masalah penyakit ke depannya. Masalah sampah ini dampaknya sangat besar, terutama berdampak pada kesehatan. Kemudian kebersihan, keindahan. Jadi saling berkaitan. Iya, kalau sampah terlalu banyak di tempat kita, yang pertama tadi seperti tadi banyak menyebabkan penyakit perut, demam berdarah, kemudian juga banyak bisa mengakibatkan banjir. Dengan kurangnya bersih itu, maka masyarakat tentunya harus peduli dengan kebersihan lingkungan. Juga bisa juga. Dari kesehatan juga bisa, dampaknya bisa. Ya itu sudah ulang kembali toh.
bahwa dampaknya itu banyak. Sekarang di mana-mana musim-musim seperti gini, kita tahu di sungai-sungai pun penuh dengan sampah, lalu meluber, ada banjir, seperti itu. Ya itu kesadaran manusia sendiri, ya itu tadi kesadaran manusia itu bagaimana kalau kita ingin lingkungan kita bersih, sungai-sungai kelihatan bersih juga, ya kesadaran dari manusia sendiri. Bagaimana kita membuang sampah di mana seharusnya kan gitu. Oh ya jelas dah. Kalau yang namanya sampah jelas bawa masalah. Pasti Gus. Juga biarpun sekarang apalagi sampah barang berharga naruhnya nggak karu-karuan. Jadi masalah. Apalagi sampah, wis jelas tambah nggak karu-karuan. Utamanya kesehatan tadi, dengan menumpuknya sampah, ini kan akan menimbulkan penyakit. Iya, kalau banjir, misalkan tempatnya banjir, berarti kerugiannya sangat besar sekali untuk masyarakat. Kalau kerugian itu juga ya banyak sekali kerugian. Jadi tadi kerugiannya ya tadi dampak dari bau sampah itu. Kan ya masyarakat sendiri yang merasakan baunya itu bagaimana. Kan gitu. Yang kedua dampaknya tadi saya bilang tadi, selok-selokan, bisa banjir juga, sungai bisa terumat seperti itu. Kalau saya lihat di TV juga saya lihat saya ngeri juga sebenarnya. Masalahnya apa? Bendungan dipenuhi dengan sampah seperti gitu itu. Satu hari itu berapa ton? Bisa juga. Waduh, memang kalau terus memang jelas lah sampai jelas membawa kerugian itu pasti. Kalau dibiarkan, mungkin nggak tahu jelas ya. Mungkin wah gara-gara sampah ya, apa gara-gara gini. Tapi jelasnya kan nggak tahu. Tapi yang jelas jadi permasalahan. Jelas sampah. Kesadaran sampah mungkin harus ditingkatkan lagi. Marilah kita membuang sampah itu pada tempatnya, dan marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, masyarakat harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempat sampah, kemudian kebersihan lingkungan supaya tidak mengakibatkan penyakit yang terjadi pada diri kita ataupun masyarakat. Ya kalau pesan saya ya cuma bagaimana kita bisa mengantisipasi banjir itu, bagaimana bisa mengatasi baunya yang menyengat itu, bagaimana kesadaran kita sebagai manusia yang membuang sampah sembarangan, ya kita hentikanlah itu. Kita bisa buang sampah di tempatnya yang bagus, bagaimana pengolahannya, bagaimana. Sebenarnya kalau itu kita lakukan, ya insya Allah di Indonesia pun dimanapun juga insya Allah pencemaran tidak ada, banjir tidak ada. Soalnya semua kita lihat di sungai, jangan di sungai, di selokan pun itu namanya sampah, masya Allah. Itu kan kita sendiri mintanya apa? Sungai lancar, selok-selokan lancar, lalu tumpang sampah dimanapun jarang ketemu ya, itu baunya tidak menyengat. Insya Allah semua sehat kok, insya Allah itu cuma semua sehat, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada. Bagi saya itu pendidikan saya cuma itu, saya lihat seperti itu, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya apa ya, kok manusia sendiri kesadarannya kurang begitu loh. Ya itu aja pesan saya, kalau ya buang sampah di tempat yang bagus, yang enak, jadi hidup enak, tenang ya. Disiplin membuang sampah pada tempatnya itu semua masyarakat, biarpun orang kampung juga gitu. Orang kampung-kampung sudah dikasih tempat, sudah gini, masih buang ke sungai lu. Waduh, jauh kesadarannya masyarakat di Malang ini ya, masih jauh. Kalau mahasiswa ya gak nemen-nemen lah, tapi ada yang buang sampah, naik mobil aja buang mobil gak enak itu, ada masih gitu. Ya kedisiplinan buang sampah harus memulai dari diri kita sendiri, kan betul. Nah itu terus masyarakat lain. Edukasi, cuman kan mau seberapa banyak edukasi yang kita kasih, kalau emang dari manusianya nggak punya kesadaran diri yang tinggi, ya betul. Buat orang-orang yang masih suka buang sampah sembarangan, kamu sama kayak sampah itu, sampah. Sampah
Sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar istilah dari benda buangan makhluk hidup yang saat ini hampir tidak pernah hilang dari pandangan kita. Sifat konsumerisme dan gaya hidup modern yang serba praktis akan terus mendorong permasalahan sampah dan tidak akan ada habisnya. Material yang dibuang sebagai sisa produksi dari industri maupun rumah tangga ini kerap menjadi keresahan masyarakat. Namun, keresahan ini nyatanya tetap tidak membuahkan tindakan preventif dari masyarakat itu sendiri. Contohnya saja, budaya membuang sampah sembarangan, tidak memisahkan sampah organik dan non-organik, serta menggunakan plastik dan tidak mendaur ulangnya. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mencatat sebanyak 40,64% sampah tidak dikelola. Perlu diingat bahwa data ini hanyalah di tahun 2020. Bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Sampah yang tidak dikelola ini akan terus menumpuk dan akhirnya menimbulkan penyakit yang dapat membahayakan manusia itu sendiri. Beberapa jurnal berhasil menganalisa, melihat banyaknya jumlah sampah yang sangat sulit untuk dikendalikan ini, salah satunya disebabkan oleh produksi sampah yang tinggi, namun pelayanan pengelolaan sampah masih sangat rendah. Tempat pembuangan terbatas, hingga kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan. Banyaknya sampah yang menumpuk dan usaha manusia yang kurang dalam menanganinya tentu akan berdampak pada lingkungan dan manusia itu sendiri. Hal ini menjadi alasan bagi masyarakat untuk menyingkirkan sampah secepat mungkin, yaitu dengan cara dibakar. Padahal, pembakaran sampah dapat membuat polusi udara dan membuat lingkungan semakin kotor. Lantas, adakah cara lain selain dibakar? Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah, salah satunya dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan replace atau mengganti. Sampah memang tidak dapat dihilangkan dari permukaan bumi ini. Sampai saat ini, kondisi sampah masih sangat memprihatinkan. Produksinya yang tinggi tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Sebagian besar sampah diproduksi oleh masyarakat. Perlu adanya pengetahuan bagi masyarakat akan bahaya dari sampah dan bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar. Namun, apakah jika masyarakat sudah tahu cara mengurangi sampah yang benar, sampah akan terus ada sebanyak ini? Jika dibiarkan, dampak yang ditimbulkan akan semakin besar. Banjir di mana-mana, masalah kesehatan yang terus-menerus, dan semakin kotornya lingkungan. Dampak tersebut tentunya akan sangat merugikan. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus berperan dalam menangani permasalahan ini dengan menjadi pelopor dalam membawa perubahan untuk mempengaruhi masyarakat dalam menangani sampah. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan aksi nyata bersama masyarakat, misalnya membersihkan sungai dari sampah. Namun, hal ini masih belum cukup untuk menanggulangi berbagai permasalahan sampah yang ada. Perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk tetap menjaga lingkungan, karena bersih dimulai dari kita.